Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat, salam bela negara. Mohon izin memperkenalkan diri, saya Riko Dharmareja, saat ini sebagai dosen di Program Studi Keperawatan Program Sarjana Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Pertama, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu keperawatan kritis. Adapun video ini dibuat dengan kebutuhan PDD UKT-PT Smart Cerdos pada bidang pengajaran. Dengan penjelasan mata kuliah keperawatan kritis pada hari ini akan dibagi menjadi 3 bagian meliputi DIA, yaitu Delivery, Interaction, and Assessment, yang digunakan dalam mata kuliah keperawatan kritis. Mata kuliah keperawatan kritis merupakan mata kuliah wajib di Prodi Keperawatan Program Sarjana yang membahas tentang konsep dan perencanaan asuhan keperawatan yang etis, legal, dan peka budaya pada klien yang mengalami kondisi kritis dan mengancam kehidupan. Keperawatan kritis sifatnya kontinu, intensif, serta memanfaatkan teknologi untuk mensupport kondisi pasien. Mata kuliah ini memiliki bobot 3 SKS yang terdiri dari 2 SKS teori dan 1 SKS praktek yang diampu oleh mahasiswa semester 6. Metode pembelajaran yang digunakan dalam mata kuliah ini adalah pembelajaran bauran untuk memberikan pengalaman belajar bagi mahasiswa dengan metode yang berbeda. Adapun capaian pembelajaran atau CPL program studi yang dititipkan dalam mata kuliah keperawatan kritis adalah pada kemampuan sikap, pengetahuan, dan keterampilan khusus ketiga yang kemudian diturunkan dalam capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK keperawatan kritis berdasarkan kurikulum OBE yang berlaku di Fikes UPN Veteran Jakarta, meliputi mampu menerapkan filosofi proses holistik dan peran fungsi perawat kritis, etik, legal, dan kultural sensitif, isu end of life dan proses keperawatan pada berbagai sistem termasuk penggunaan dan perawatan pasien dengan ventilasi mekanik di area keperawatan kritis. Yang kedua, mahasiswa mampu menunjukkan aspek legal etis dalam melakukan tugas, peran, dan fungsi sebagai perawat pada pasien kasus kritis terkait berbagai sistem tubuh. Yang ketiga adalah mampu mempraktikkan asuhan keperawatan. Dalam hal ini termasuk penggunaan dan perawatan pasien yang menggunakan ventilasi mekanik dengan memperhatikan aspek legal etis dengan memperhatikan hasil-hasil penelitian terbaru untuk mewujudkan pelayanan yang efektif dan efisien. Capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK tersebut kemudian diharapkan dapat tercapai melalui 7 buah sub CPMK sesuai dengan ditampilkan pada bagian alir berikut ini. Dan kajian dari mata kuliah keperawatan kritis meliputi aspek legal, etik, dan cultural sensitif dalam pelayanan keperawatan kritis, mulai dari konsep peran dan fungsi perawat kritis hingga legal etis pada asuhan keperawatan kritis sesuai dengan trend issue, end of life. Yang kedua adalah proses keperawatan kritis pada berbagai sistem tubuh yang membahas mengenai konsep keperawatan kritis, meliputi perkembangan kasus kritis dan implikasinya pada keperawatan. Yang ketiga adalah asuhan keperawatan kritis pada berbagai sistem yang membahas mengenai analisa kasus berdasarkan proses keperawatan dan mengintegrasikan hasil penelitian terkait masalah, trend issue pada kasus kritis di berbagai sistem dengan menerapkan evidence-based practice dalam penata laksanaan masalah keperawatan kritis. Selama penyelenggaraan pembelajaran, digunakan beberapa pendekatan interaksi antar dosen dan juga mahasiswa. Yang pertama, pembelajaran dalam jaringan asinkronus atau selanjutnya disebut dengan lead course. Kegiatan pembelajaran ini dilakukan secara mandiri oleh mahasiswa pada Learning Management System UPN Veteran Jakarta yang mengharapkan peran aktif dari mahasiswa dalam mencapai kompetensinya dalam konsep keperawatan kritis. Dan pada pembelajaran ini, dosen berperan sebagai fasilitator pembelajaran. Yang kedua, kegiatan dalam jaringan sinkronus dilakukan pada kuliah pertemuan kelas besar bersama dengan dosen pakar atau praktisi. Yang ketiga, kegiatan luar jaringan dilaksanakan secara offline di lingkungan kampus Fikes UPN Veteran Jakarta dan lahan praktik. Kegiatan belajar ini diarahkan pada topik teori berfokus pada analisis kritis berdasarkan case base dalam menyusun sebuah asuhan keperawatan, serta pada pertemuan praktikum laboratorium dan praktik klinik. Berikut merupakan tampilan Learning Management System yang disiapkan seinteraktif mungkin dalam pembelajaran keperawatan kritis. Pada LMS diinformasikan mengenai deskripsi mata kuliah dengan pendekatan tekstual maupun video pengantar mata kuliah. Selanjutnya terdapat bentuk pembelajaran mandiri, tadi asinkronus, yang saya beri tanda kotak berwarna hijau, dengan pendekatan layaknya MOOC sebanyak 5 topik konseptual mengenai keperawatan kritis yang berisi 4 aktivitas, mulai dari menyelesaikan aktivitas video interaktif, membaca dan menelusuri materi, mengerjakan tugas, dan menyelesaikan kuis. Bentuk lainnya adalah fasilitas untuk penyelenggaraan pembelajaran online sinkronus bersama dosen pakar yang diberi tanda warna merah. Hingga menu dapat digunakan untuk mempermudah penyelenggaraan pembelajaran offline meliputi pengumpulan tugas dan pemberian materi dosen pada mahasiswa seperti yang diberi tanda warna ungu. Untuk menyelesaikan program pembelajaran ini, mahasiswa harus berperan aktif dalam setiap pembelajaran sesuai dengan tenggat waktu yang ditetapkan,
Dan seluruh aktivitas dikerjakan mengandalkan kemampuan diri dan kelompok, mengedepankan originalitas dan menghindari plagiarisme. Sistem evaluasi dan penilaian dalam mata kuliah keperawatan kritis terdiri dari ujian semester yang terdiri atas UTS dan UAS dengan bobot sebesar 20%. Evaluasi ujian semester yang diberikan berupa evaluasi bentuk tes yang diberikan pada mahasiswa berupa soal pilihan ganda berbentuk vignette atau soal kasus untuk membiasakan mahasiswa dalam menghadapi soal uji kompetensi. Yang kedua, penugasan tes tadi dengan bobot 5%. Tugas ini merupakan tugas kelompok dalam menganalisis sebuah kasus pencetus atau trigger case yang harus diselesaikan melalui pemikiran kritis. Yang ketiga adalah proyek pendidikan kesehatan dengan bobot 20%. Yang keempat adalah aktivitas partisipatif di kelas dan praktik dengan bobot total sebesar 50%. Serta penilaian aktivitas laboratorium berupa penilaian OSCE dan juga penilaian aktivitas praktik klinik berupa pengerjaan tugas dan evaluasi supervisi. Demikianlah informasi penjelasan mengenai mata kuliah keperawatan kritis menggunakan pendekatan DIA. Selanjutnya, izinkan saya menampilkan salah satu rekaman video sebagai bentuk aplikasi pembelajaran keperawatan kritis selama di kelas dan juga laboratorium sebagai pendukung dokumen PDD UKT-PT pengajaran kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat sore. Bagaimana kabarnya hari ini? Saat ini kita akan masuk kembali di mata kuliah keperawatan kritis. Yang pertama, teman-teman harus mengisi presensi di listnya masing-masing. Beri waktu kurang lebih 2 menit. Silakan persiapkan alat tulisnya ataupun sambil membuka handphone dengan catatan. Teman-teman harus mengakses materi pembelajaran atau untuk mencatat, bukan untuk main media sosial. Dipastikan selama pembelajaran harus tertib, jangan sampai nanti membuat kegaduhan. Dan juga kalau ada yang mau bertanya silahkan angkat tangan. Ya, jadi nggak harus menunggu sampai akhir. Sebelum kita masuk ke materi yang ada, ingat nggak waktu pembelajaran di kebutuhan aman, nyaman, dan juga istirahat tidur? Apa yang teman-teman bisa ceritakan gambaran pasien ICU seperti apa sih yang ada di bayangan teman-teman yang mengalami gangguan kenyamanan atau istirahat tidur di ruang ICU? Ada yang bisa menjawab? Oke, bagus sekali untuk Kak Sutri yang telah menjelaskan terkait dengan kebutuhan aman nyaman pasien di ICU, betul ya. Jadi di ICU itu pasiennya berbeda dengan di ruang rawat inap biasa. Di mana di ruang ICU itu kita menggunakan banyak alat seperti alat bantu nafas, CVC, yang mana ini akan mengganggu kenyamanan pasien, khususnya adalah dari segi rasa nyeri ya. Biasanya di ICU itu ada pemeriksaan atau alat instrumen untuk pemeriksaan nyeri. Ada yang diingat pakai apa? Ya baik Pak, izin menjawab. Perkenalkan saya Rahman Azirama dengan NIM 803. Jadi yang seperti dipelajari kemarin itu pengkajian nyeri ada 2, pakai CCPOT dan BPPS. Habis itu kalau di behavior differential itu dia diperhatikan bagaimana tingkah lakunya, kayak dia meringis kah, ataupun apakah dia menarik-narik selang ventilatornya kah, atau bagaimana yang membuat dia tidak nyaman. Kalau CCPOT itu sikapnya juga, terus juga ditambah apakah dia kalau misalkan masih bisa berbicara, dia itu kayak bisa menjawab apakah yang dikatakan atau tidak, kira-kira sih seperti itu. Oke, bagus. Terima kasih semuanya. Oke, jadi tadi sudah sedikit dievaluasi mengenai kebutuhan aman nyaman ya. Nah, hari ini kita akan level up belajar bagaimana cara memberikan asuhan keperawatan pada pasien di ICU, khususnya adalah untuk materi pasien dengan gangguan sistem persyarafan. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah teman-teman mampu menggunakan hasil evidence based practice dalam penerapan proses asuhan keperawatan guna mengatasi masalah pada kasus cerebrovascular, aksiden atau stroke di ruang intensif. Mulai dari bagaimana kita akan mendiskusikan apa itu CPA, kemudian bagaimana manajemen dasar pasien, kemudian bagaimana memahami asuhan keperawatan, serta nanti mengaitkan hasil evidence based practice yang sudah teman-teman pelajari sebelumnya di rumah. Nah, sebelum memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran hari ini diberikan kemudahan, kelancaran, ketenangan, serta materi yang diberikan juga bermanfaat buat teman-teman dan dapat diaplikasikan di ruangan. Berdoa menurut agama kepercayaan masing-masing dipersilahkan. Cukup? Oke, baik. Mari kita mulai pertemuan hari ini dengan kuis terlebih dahulu agar teman-teman bisa terevaluasi sudah sejauh apa sih pembelajaran teman-teman sebelumnya di rumah. Dengan waktu pengerjaan kuis kurang lebih selama 10 menit. Oke, baik. Bagaimana kuisnya sudah selesai? Oke, jangan lupa di-submit ya. Nanti kalau sudah, nilainya juga bisa langsung keluar di sana, bisa teman-teman evaluasi ya. Setelah kuis tadi, silakan diperhatikan kembali ke depan. Kita akan diskusi terlebih dahulu apa yang sudah teman-teman pelajari, karena prinsip kita pembelajaran orang dewasa ya. Jadi tidak terlalu banyak materi dari saya, mungkin nanti materinya lebih ke penguatan-penguatan saja. Siapa yang bisa mendeskripsikan apa yang mungkin teman-teman sudah pelajari? Ada yang bisa bantu? Ya, jadi tadi sudah dijelaskan oleh Nadia apa itu stroke juga
bagaimana penata laksanaannya. Masuk ke materi kita pada hari ini terkait dengan cerebrovascular accident atau stroke di ruang intensif. Waktu yang akan kita gunakan adalah kurang lebih sisa sekitar 80 menit lagi ya. Tadi kita sudah pembukaan dan juga kuis selama 20 menit. CVA atau stroke tadi sudah dijelaskan oleh Nadia dengan sangat baik bahwa dia merupakan suatu defisit neurologis dengan adanya kerusakan sel pada otak begitu. Yang terjadi bisa tiba-tiba efek dari adanya kerusakan pada sirkulasi darah ke otak. Bisa disebabkan karena adanya sumbatan tadi, iskemia, ataupun bisa karena pendarahan. Prevalensinya terjadi pada usia 40-60 tahun ke atas berdasarkan beberapa riset. Tapi makin kesini ternyata stroke ini bisa terjadi pada usia muda, betul ya. Kira-kira ada yang tahu kenapa penyebabnya ya bisa terjadi stroke ini? Karena Pola hidup. Terus apa lagi? bawaan dari Orang tua turunan. Ya, jadi ada faktor yang bisa diubah dan tidak bisa diubah. Kalau gejala defisit neurologisnya muncul kurang dari 24 jam, maka itu disebut dengan TIA. Transient ischemic attack. Kalau sudah lebih dari 24 jam muncul, baru bisa didiagnosis sebagai stroke. Ada faktor resiko yang bisa dirubah dan tidak bisa dirubah. Tidak bisa dirubah contohnya usia, jenis kelamin, ras, dan keturunan. Ya, biasa tadi usia tua, kemudian juga jenis kelamin laki-laki. Kemudian tadi faktor yang dapat diubah ada tekanan darah, jadi diet, rendah garam juga bisa kita terapkan untuk diri kita sendiri. Faktor penyebabnya itu ada bisa tadi trombosis, bisa embolisme, sama pendarahan cerebral. Ya, trombosis itu berarti ada plaque arteriosclerosis yang dia menyumbat. Kalau embolisme cerebral berarti ada benda asing di dalam pembuluh darah yang dibawa ke otak dan akhirnya juga menyumbat. Kemudian yang ketiga adalah cerebral hemorrhagic atau pendarahan di otak. Biasanya yang paling sering itu adalah adanya ruptur pada arteri di otak ya, atau aneurisma. Jadi manifestasi klinisnya ada yang dikenal dengan BIFAS. Ada yang sudah pernah baca tentang BIFAS ini? Kalau segera KRS sudah pernah dengar? Nah, kalau segera KRS biasa di KMB banyak banget disebut-sebut segera KRS gitu ya. Nah, sebetulnya nggak jauh dengan BIFAS gitu ya. Kalau BIFAS itu berarti sama keseimbangannya nanti bagaimana, apakah pasien ada keluhan pusing pada saat berjalan gitu ya, sakit kepala, matanya apakah ada pandangan yang kabur, kemudian mukanya tidak simetris ya, asimetris ya. Berarti ada masalah di nervus facialisnya ya, mengalami apa? Paralisis. Juga di bagian lengannya mengalami gangguan motorik yang sifatnya itu adalah kontra dengan otak yang rusak. Jadi ada hemisfer kan otak itu ya, hemisfer kanan, hemisfer kiri gitu. Kalau lumpuhnya sebelah kiri, berarti kemungkinan yang mengalami kerusakan adalah otak kanan. Sudah di bawah leher, itu sudah kontra. Kemudian speech, bagaimana kemampuan bicaranya? Ya, bicara dikenal dengan rero atau tidak jelas ngomongnya, atau bahkan sama sekali tidak bisa mengucapkan kata-kata, gitu ya. Dan perhatikan time limitnya, kita punya namanya golden period. Ya, bukan golden hour. Kalau golden hour kayak lagu gitu ya. Golden periodnya berapa jam? 6 jam? Maksimal 8 jam? 12? Ditawar ya, pasnya berapa? Berapa jam? 3 sampai 6 jam. Lebih cepat dibawa ke rumah sakit, maka lebih tinggi kemungkinan selamatnya atau hidupnya. Gitu ya. Makanya kenapa sih singkatan-singkatannya lebih mengarah kepada fast, mengarah kepada cepat. Ini juga segera mengarah kepada cepat, karena memang punya golden period tadi. Dan tentu saja kerusakan yang terjadi pada pasien itu tergantung bagian otak mana yang rusak. Contohnya bagian frontal itu dia akan mengatur emosinya, mengatur intelijensianya, mengatur konsentrasinya, kemudian nanti di occipital itu bagaimana pandangannya, kemudian di temporal itu memorinya dan seterusnya. Jadi artinya kalau misalkan dia ada masalah di temporal, bisa jadi pasiennya tidak bisa bicara atau ada gangguan verbal begitu. Ini pengkajiannya, anamnesis, kaji, apa yang harus dikaji kira-kira? Penyakit sebelumnya apa? Penyakit sebelumnya biasanya berkaitan dengan pasien stroke. Hipertensi. Kenapa pasien hipertensi bisa mengalami stroke? Ayo, siapa? Suaranya satu orang aja. Boleh? Karena biasanya semakin tinggi tekanan darah, jadi tekanan intrakranial itu semakin menyebabkan tidak membunuh. Oke, good. Tepuk tangan untuk Nadia. Ada lagi yang lain mau nambahkan? Nah, ketika mengkaji pasien, pastikan dia punya penyakitnya penyakit apa, dirawat atau tidak sebelumnya, bagaimana pertolongan pertamanya atau pengobatannya saat itu, tahun berapa dia dirawat, kontrolnya bagaimana itu harus dikaji. Kemudian juga yang pasti harus dikaji adalah bagaimana ceritanya sampai dia bisa dirawat ke ruang ICU saat ini. Ya, di rumah apakah dia jatuh, apakah dia ada terbentur kepalanya. Kalau pasiennya tidak sadar, ya tanyakannya ke keluarga. Kemudian kita bisa monitoring hemodinamik langsung kepada pasien, kita lihat dari bedside monitor. Nah, ini enaknya di ICU, perawat itu in charge satu pasien satu perawat, sudah disertai dengan berbagai macam alat bedside monitor, ventilator, teknologinya sangat digunakan dibanding di ruang rawat inap. Semuanya harus teman-teman cek. Yang harus dicek pertama penilaian perfusi cerebral, intracranial pressure (ICP). Jadi kita bisa mengetahui apakah pasien mengalami TTIK atau tidak. Kemudian ada MAP, mean arterial pressure. MAP ini ada kaitannya dengan sirkulasi darah ke otak. Sama ini juga akan mempengaruhi TTIK atau tekanan tinggi intracranial. Reaksinya di nafas oksigen, saturasinya dan seterusnya itu sama, dan sama ini tekanan vena sentral atau CPV tadi. Kita harus ukur juga. Nah, di pemeriksaan fisik teman-teman lakukan di ICU, kita biasanya juga didukung dengan
pemeriksaan NIHSS. Ini NIHSS ya, akan bisa mengevaluasi keparahan, kemudian menentukan treatment yang tepat, serta memprediksi bagaimana luaran yang diharapkan atau yang dihasilkan oleh pasien. Semakin tinggi skornya, semakin besar kerusakannya. Apa saja indikator yang diidentifikasi di sini lebih ada 11 dengan skor 0 sampai 4 paling besar ya. Jadi ada yang 0 sampai 3, 0 sampai 2, ada yang 0 sampai 4 di sana gitu ya. Teman-teman harus perhatikan setiap indikatornya diukur dengan baik. Nanti pasien stroke di ICU itu bisa jadi dia multiple diagnosis. Jadi bukan cuma stroke saja. Dia biasanya suka tadi triple combo. Stroke-nya ada DM-nya juga, ada ginjalnya juga, bahkan sampai gagal nafas, sampai dia harus di ventilator. Intervensi spesifik lainnya adalah manajemen jalan nafas. Jadi kalau pasien kurang dari 8, GCS-nya harus manajemen respirasi, jadi harus di head 15 sampai 30 derajat. Kalau pasien ada eudim cerebri, kasih cairan yang hiperosmolar, manitol, ya. Tujuannya adalah untuk menarik cairan di jaringan otak ke pembuluh darah untuk kemudian dibuang. Tugas teman-teman nanti untuk mengobservasi urin ketika ada pasien yang diberikan manitol. Perawatan suportif yang lainnya adalah manajemen demam. Jangan sampai pasien ini dibiarkan demam, karena kalau demam dia bisa meningkat lagi TTIK-nya. Sama suctioning. Suctioning itu tidak boleh terlalu lama untuk pasien dengan stroke yang memiliki TTIK. Semakin lama dia di suction, itu akan meningkatkan TTIK pasien. Sama kontrol gula darah. Ya, jadi target gula darahnya itu harus kurang dari 180 mg per desiliter. Nah, ini di ICU yang mengurus pasien itu banyak. Hampir semua divisi keilmuan kesehatan atau perawatan itu akan terlibat di dalamnya. Apalagi tadi saya bilang pasien stroke-nya disertai dengan penyakit-penyakit penyerta lainnya. Nanti dokter jantungnya ada ngasih obat ABCD, dokter pernafasannya ngasih obat DEFGH, nanti dokter syarafnya itu sendiri ngasih obat IJKLM. Jadi banyak tuh obatnya. Tugasnya teman-teman ngapain? Nah, sampai obatnya itu saling interaksinya kurang baik, ya. Jadi mana yang memang saling berinteraksi positif itu disatukan, didekatkan. Kalau yang berinteraksinya kurang baik itu diganti. Sampai sini ada pertanyaan dulu atau tidak? Nah, itu tadi gambaran sedikit terkait dengan stroke. Nah, kan teman-teman sudah membaca sebelumnya tentang evidence-based nursing. Ya, kita sekarang masuk ke dalam diskusi evidence-based nursing yang sudah teman-teman baca. Apa ya evidence-based nursing yang kamu telah temukan dan bisa kamu jelaskan untuk pertemuan kita pada hari ini? Ada yang berkenan? Siapa? Oke, tepuk tangan untuk Syafa sekali lagi. Jadi tadi Syafa sudah membaca terkait dengan aktivitas ROM yang bisa dilakukan untuk pasien stroke di ruang ICU. Ada lagi yang mau membantu atau membacakan hasil evidence base untuk pasien ICU, khususnya pasien stroke? Terima kasih Akbar yang telah menjelaskan terkait dengan pengaturan posisi head up ya 30 derajat yang ternyata berdampak terhadap saturasi oksigen tergantung dengan onsetnya dan juga pemberian head up-nya begitu ya. Sudah dibahas sedikit EBP, saya yakin teman-teman yang lain juga punya EBP yang berbeda. Nanti kita bisa diskusikan lebih lanjut di leads gitu ya, saling bertukar informasi mengenai EBP yang teman-teman baca, teman-teman dapatkan, dan juga nanti bisa saling di-sharingkan satu sama lain pada saat belajar mandiri. Mungkin itu saja buat mengevaluasi teman-teman pada sore hari ini. Kita game dulu. Jadi kalau mau sambil di-scan di HP-nya, kita main teka-teki silang. Oke, sudah siap? Oke, kalau sudah siap, silakan kita mulai dari sebelah kiri dulu, ya. Sebelah kiri dulu, mau siapa? Nadia boleh. Apa pertanyaan Nadia? Pasien stroke dengan BDS kurang dari 8 merupakan indikasi dilakukannya jawabannya intubasi. Intubasi. Ada yang lain jawabannya? Sama? Oke, sudah bisa diisi intubasi? Intubasi. Jawabannya? Betul. Tepuk tangan untuk Nadia. Selanjutnya, saya sebelah sini nomor berapa? Oke, boleh, Siti. Saya mau nomor 7 ke bawah. 7 ke bawah. 7 ke bawah itu ada apa pertanyaannya, bisa dibacakan? Kepala stroke jawabannya NIHSS. Ada yang lain? Oke, kita lihat jawabannya. Kalau hijau benar ya. Oke, benar. Tepuk tangan untuk Kak Suti.
Beda bintang. Oke, semuanya sudah? Oke, gue tepuk tangan untuk semuanya. Keren. Siapa yang ada merah, ada yang belum dapat? Sudah kan? Ya, jadi ini sudah ada 11 pertanyaan yang berkaitan dengan ASCAP Stroke pada sore hari ini. Semoga tadi bisa memberikan gambaran sedikit ya. Nanti teman-teman bisa lebih banyak belajar lagi di SCL-nya masing-masing. Dari trigger case yang sudah diberikan juga silakan dikembangkan buat ASCAP asuhan keperawatan pada pasien dengan stroke, gitu ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan atau tidak? Cukup? Nggak ada yang bertanya? Oke, kalau sudah cukup, nggak ada pertanyaan, terakhir dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Demikian untuk pertemuan kita pada sore hari ini. Terima kasih atas atensinya. Akhir kata, wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang. Kita bertemu kembali di Laboratorium Keperawatan Kritis untuk melaksanakan praktek lab activity dengan tema close and open suction ya. Tadi sebelumnya sudah kita sedikit review begitu terkait dengan materi open and close suction di video yang sudah teman-teman saksikan di Leeds. Begitupun dari tadi persiapan kita sudah mengisi kuis bersama ya. Jadi teman-teman harapannya dari apa yang tadi sudah dikerjakan dan apa yang sudah dipelajari sebelumnya, hari ini bisa lebih maksimal dalam pembelajaran lab activity. Oke, tindakan sekarang tadi fasenya ada berapa? 3. Apa saja yang pertama? Orientasi, kerja, terminal. Tahu harus apa tadi? Persiapan alat. Oke, ada yang bisa sebutkan apa saja alat-alatnya? Yang pertama, mesin suction. Teman-teman lihat mesin suction portable seperti ini sudah nggak asing. Tapi di ruang ICU nanti biasanya ada yang namanya suction central. Terus apa lagi yang kedua? Perlap, nggak usah dibahas, sudah jelas. Tisu, sudah jelas. Apa lagi? Handscoon bersih. Kalau kita melakukan tindakannya adalah yang open suction, prinsipnya steril. Ya, makanya kita membutuhkan handscoon steril. Tapi kalau kita nanti menggunakan teknik yang closed suction, maka ini cukup menggunakan handscoon bersih, karena prinsipnya adalah bersih saja. Yang steril itu di bagian dah. Jadi ini nggak boleh kita pegang-pegang nanti pada saat ini sudah terpasang ke pasien. Jelas sampai sini? Ada lagi? Yang lain? Sudah kenal ya? Apa lagi? Kadar suction ini kalau dia pakainya yang apa? Oke, kalau yang close yang ini berarti. Yang sudah pernah lihat ini? Belum, baru sekarang pernah lihat di sini. Ini kenalan dulu ya. Jadi ini namanya closed suction. Oke, ada three-way-nya di atas, di mana nanti ini akan nyambung ke pasien satu. Ya, jadi nanti ini masuk ke pasien PTT. Oke, yang satunya itu nanti ke tubing ventilatornya. Jadi kalau yang closed suction ini, alatnya akan disimpan di pasien, nggak akan dilepas-lepas. Oke, selanjutnya di sini teman-teman bisa lihat bahwa ada kateter di dalamnya. Ya, inilah kateter yang akan menghisap lendir nantinya, dan di luar sini ini adalah plastik untuk melindungi kateter ini dari udara bebas. Jadi kalau kita pegang-pegang pun di dalamnya masih tetap steril. Artinya kalau ini sudah bocor, sudah harus diganti. Kemudian yang membedakan ada yang kecil nih seperti selang. Ya, ini nanti akan digunakan untuk ngeflash. Kan susah, nggak mungkin copot-copot dari pasien. Makanya ada yang ini, kabel ini, selang ini untuk ngeflash. Jadi nanti ini disambungkan dengan spuit yang isinya adalah cairan NaCl. Jadi nanti airnya akan dimasukkan, akan langsung dihisap. Selanjutnya ada yang bagian kedua nih, yang keras. Ya, ini keras nih. Ini bentuknya sama seperti yang ini. Tuh, sama nggak? Jadi artinya ini buat masuk ke mana? Oke, good. Buat masuk ke selang suction-nya ya. Jadi nempel ke mesin suction-nya menggunakan selang yang ada di mesin. Di sini ada kuncinya. Ya. Jadi kalau misalkan teman-teman lihat ini bisa diputar kanan dan kiri, maka dia bisa diturunkan. Artinya ketika dia diturunkan dia akan menghisap. Jelas ya? Jadi prinsipnya kalau yang ini menghisap, kalau diapain caranya? Good. Oke, kita lanjut ya. Alatnya apa lagi? NaCl, udah kenal ya NaCl. Apa lagi? Transofik, sudah tahu kan transofik? Oke, terus apa lagi? Stetoskop. Kenapa sudah stetoskop? Betul, good buat pengkajian dan Oke, persiapan alatnya sudah nih, siap semuanya, gitu ya. Baru kita lakukan tindakan orientasi sama pasien ya. Apapun bahasanya yang penting mudah dipahami oleh pasien. Waktunya berapa lama? Misalkan 10 menit, gitu ya. Kalau sudah dekatkan alat-alatnya, baru kita bisa masuk ke fase kerja. Fase kerja itu berarti mulai dari tutup sampiran, gitu ya. Kemudian atur kenyamanan, pastikan dikunci-kunci itu bed-bednya. Kalau sebelah sana bed tulangnya belum naikkan dulu. Terus habis itu baru kita cuci tangan ya. Oke, sudah 6 langkah cuci tangan. Selanjutnya apa? Pakai apa lagi? Pasang perlap. Intinya persiapan pasien kan ya. Ini jangan takut nih, kalau ada jangan takut. Angkat aja sedikit, nggak apa-apa. Ya, kemudian dibuka. Ya, kita siapkan mesin suction-nya. Ya, kemudian kita coba dulu tekanannya. Lihat naik apa enggak tekanannya. Oh, tekanannya bagus. Kita buka nih suction-nya. Bukanya jangan semuanya. Jadi ini kita buat on steril. Sengaja kita on-kan. Ya, karena kita akan menempelkan dengan mesin, selang di mesin ya, di konektornya. Kalau ini dipasangin nanti, handphone kita jadi on steril ya. Jadi disiapin harus sekarang. Yang harus steril itu adalah selang di bagian dalamnya kan. Oke, simpan di dekat pasien, jangan sampai jatuh-jatuh. Oke, apa itu hiperoksigenasi? Nah, ini baru kan ya? Di KMB, atau di pasien yang tidak terpasang intubasi, tidak ada hiperoksigenasi kan? Jadi di mesin ventilator itu nanti teman-teman baca ada tulisannya HYPO2, artinya hiperoksigenasi, atau O2 suction atau O2 SUCT, ya. Intinya ada satu tombol lah.
Ya, dipencet tombol tersebut di mesin ventilatornya. Tujuannya apa sih peroksigenasi? Agar dia meminimalkan terjadinya hipoksia. Oke, hiperoksigenasi 30 detik. Biarkan dia bernafas dulu nih, pakai 30 detik oksigen 100%, oksigen murninya. Siapkan cairannya. Ini sambil hiperoksigenasi ya, 30 detik, dan aja lebih juga apa-apa. Jadi minimal 30 detik. Cairan ini kita tuangkan ke kom. Nah, hati-hati ketika menuangkan, jangan terlalu nempel. Ini nggak boleh nempel. Kalau nempel jadinya on, jadi dari jauh saja. Oke, setelah siap, ganti handscoon menjadi handscoon yang steril ya. Jadi dibuka, silakan diganti pakai handscoon steril. Teman-teman sudah bisa pakai handscoon steril kan? Oke, kalau sudah siap, yang satu kita on-kan. Yang mana yang mau di-on-kan? Yang non-dominan. Kiri kita on-kan. Kita buat dia tidak steril gitu ya. Maka kita ambil, boleh pegang ke sini gitu ya. Ini kan on steril. Nah, memang masalahnya adalah kalau kita gunakan yang open suction seperti ini akan lebih efektif jika ada 2 orang. Kita ada asisten dibantu. Tujuan untuk membuka gitu ya, bantuin ya. Tapi kalau nggak ada gimana Pak? Silakan teknik dekatkan, mau dikepit seperti ini. Boleh, silakan. Ya, ini teknik saja. Kita keluarkan, kemudian kita sambut nih pakai tangan yang steril. Jelas ya? Karena kita mau tindakan, ini masih terpasang ventilator, ini harus kita buka. Tangan kita cuma 2. Nanti kalau ada asisten dia bisa bantu membuka. Kalau nggak ada gimana? Pastikan kita pegang dia dengan kuat dan jangan sampai on. Nah, ini masih steril kan? Pegang begini. Ya, tangan yang satu non dominan kita gunakan untuk membuka ventilator. Jelas ya? Buka sama tangan. Ini akan gantung nih, dia akan di atas nih, ya. Oke, jadi dia akan menggantung, ini akan terbuka. Barulah kita suctioning. Tangan yang ini masuk. Oke, ini masuk dulu ke ETT. Jadi kalau pasien terpasang ETT, ada OPA, ada sekret juga di hidung, yang duluan adalah yang ETT dulu. Ini dulu ya. Jadi jangan sampai nanti kita suctioning hidung dulu di belakangan. Ininya keburu kok. Jelas ya? Kalau dia sudah percobaan bolong sudah mentok nih, mundur sedikit, tarik sedikit. Set, baru kita tutup. Ini menghisap ya. Kalau menghisap baru dipuh. Nah, sambil ditahan. Oke, berapa detik tadi? Ya, jadi dari mulai masuk sampai keluar itu harus 10 sampai 15 bukan menit ya. Cabut, set. Kita mau bersihkan ini, jangan bersihkan dulu tapi tutup dulu pakai ventilator. Gitu ya. Jadi setiap kita mau lakukan tindakan yang lain begini, itu terpasang nanti pegang lagi, buka lagi, suction lagi, jelas. Sampai kapan? Bersih. Kalau sudah ETT bersih, baru kita masuk ke tempat yang lain. Itu tadi kalau open suction. Setelah ini dipakai, sudah selesai kegiatan ini, sudah. Selanjutnya kita boleh kita on sterilkan semuanya. Ya. Ini kita buang, tidak kita gunakan lagi. Ingat tadi pasiennya diapain ini? Dipencet apa tombol apa tadi? Nah, jangan lupa matikan hiperoksigenasinya, matikan lagi di ventilatornya. Baru nanti kita bereskan alat, bereskan pasien. Kemudian lakukan termi. Jelas sampai sini? Ada pertanyaan dulu atau tidak? Cukup yang open suction? Sekarang kita ke close suction. Oke, kalau close suction dia sudah terpasang tadi saya bilang ya. Jadi dia memang adanya di pasien. Ini akan seperti ini kondisinya. Prinsip pelaksanaannya sama seperti tadi. Sampai sini sama kayak tadi, nyalakan sambil hiperoksigen. Nah, jadi yang close suction juga hiperoksigenasi. Sambil disiapin. Yang lain-lain ini tadi tempel ke sini. Ya, yang keras ya, yang besar. Oke. Kemudian yang ini sambungnya kemana? Jadi mau pakai spet yang 10, mau pakai spet yang 20, boleh. Yang penting sampai bersih. Jadi mau 10 2 kali ganti cairan nggak masalah. Buat nge-flush doang. Membersihkan cairan sekret yang ada di sini. Sudah siap nih. Ini jangan lupa dibuka tadi ya. Nih, ini kekunci, ini kebu. Oke. Ini sudah siap kita lakukan tindakan. Maka selanjutnya adalah kita suction 2 jari bentuknya yang segitiga ini adanya di telapak tangan kita. Kemudian kita masukkan ini apa? Kateternya ya ke dalam CTT pasien. Lihat, selangnya masuk tuh. Oke. Kelihatan nggak? Oke, selangnya masuk ke dalam. Jadi ini menggulung nih plastiknya tuh. Oke. Masuk ke dalam. Ya, setelah masuk, kalau sudah masuk kita hisap. Hisapnya gimana? Tarik ke bawah. Nah, sekarang ya, menghisap ya. Tarik ke bawah sambil diputar, sambil dipegang nih. Jangan sampai nanti kita cabut, oke? Tarik gitu ya. Oke, hiperoksigenasi masih jalan, ya. Nah, dilihat kalau kita suctioning juga akan efektif. Bersihkan dulu. Antara memasukkan cairan dengan menarik cairan itu harus sinkron. Karena kalau ini cairan kita masukin terus, lihat di sini. Ini airnya akan numpuk di sini tuh. Bisa-bisa masuk ke apa? Kalau masuk ke pasien jadinya aspi. Jadi ketika ini masuk cairan, kita hisap. Jelas? Kalau ada cairan di segitiga, ya, nggak usah panik. Disedot-sedot nggak mau nih, ya. Kamu miringkan saja, biasanya di situ tuh ada water trap. Jadi kalau masukin water trap, dibuang water trap. Sampai sini ada pertanyaan? Nggak ada? Oke, silakan. Pertanyaan. Nah. Oke, good. Bagus pertanyaannya. Jadi kalau misalkan yang close suction memang hanya di ETT. Jadi hidung, mulut, opa masih harus tetap pakai yang open suction. Jadi double. Tapi apakah dari segi cost efektif lebih mahal ini? Berdasarkan hasil percobaan di rumah sakit gitu ya. Kalau kita semuanya pakai open suction tanpa ini ya, ETT pakai ini pakai ini gitu ya. Boros karena sekali pakai buang. Walaupun harganya di bawah 10.000, tapi kalau sehari pakai 10, lumayan juga. Ya kan? Jadi ini lebih ini. Terus ini juga beresiko lebih tinggi infeksinya. Jelas. Dan lain ada pertanyaan? Sebelah sini? Cukup? Nah, kalau nggak ada pertanyaan berarti sudah selesai nih tindakan ini, kemudian kita bereskan pasiennya, bereskan alatnya ya. Ini jangan ditinggalkan. Jadi ini harus dicabut. Oke, ini ditutup ya. Jadi jangan sampai nyimpan squid di pasien. Ini kalau nyimpan squid di pasien, pasiennya miring, misalkan dimiringkan. Ini kalau dalam jangka waktu lama dia menekan di sini, lecet. Persoalan gara-gara alat medis. Oke, simpan, ini dikunci, jangan lupa ya. Ini balikin lagi peroksigenasinya gitu ya. Kemudian selang suctionnya dirapikan, kemudian pasiennya juga dirapikan. Sambil kita juga bilang ke pasien sambil terminasi, kita juga lakukan evaluasi, observasi ya. Oke, kemudian catat di kalau perlu diauskultasi, auskultasi. Oke, ada yang bertanya? Gak ada? Itu demonstrasinya. Kalau ada bertanya, boleh ada yang mau coba ke depan lakukan tindakan sekali nanti biar mandirinya bisa lebih optimal sendiri kan. Yuk, siapa yang mau? Yang
Ya, izin pamit terlebih dahulu ya Bapak. Permisi. Sudah. Terima kasih Fatma. Pada dasarnya adalah teman-teman tidak usah terlalu tegang, tidak usah terlalu kaku. Lakukan memang sesuai dengan SOP yang dipelajari begitu ya. Dan pastikan komunikasinya juga tetap berjalan sama pasien ya. Itu tadi Fatma sudah sangat bagus mendemonstrasikan atau menjelaskan ulang apa yang sudah kita pelajari pada siang hari ini. Sampai sejauh ini ada pertanyaan lagi atau tidak? Dari prosedur sudah cukup? Cukup ya. Jadi untuk lab hack terkait dengan close and open suction, demikian. Semoga materi tadi bermanfaat buat teman-teman. Semoga nanti ketika melaksanakan praktek, entah itu di klinik ataupun pada saat OSC juga bisa diberikan kemudahan, kelancaran, dan minimal terjadinya resiko atau cedera pada pasien. Ya, itu shalom. Ada pertanyaan lagi, kita akhiri dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah video PDD KTPT Smart Sardos pada bidang pengajaran yang saya laporkan. Semoga dapat memberikan gambaran terhadap pelaksanaan pengajaran yang telah saya lakukan pada satuan unit kerja, yaitu Prodi Keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan UPN Veteran Jakarta. Akhir kata, saya Riko Darmareja mengucapkan terima kasih atas atensi Bapak dan Ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam sehat, salam kebajikan, salam bela negara.